Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwata iman, jemaah Majlis Ta'lim Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan menghatamkan kajian hadis qudsi pada kesempatan ini, dan insyaallah nanti kita pikirkan untuk kajian hadis berikutnya kita kira-kira akan membahas apa ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas hadis qudsi yang terakhir ya, 164 halaman 177. Dan ini berbicara tentang fadilah ataupun keutamaan dari yang namanya pujian ya, pujian. Yang tentu saja kalau bicara pujian itu bicara zikir. Jadi kalau bicara zikir itu salah satunya di dalamnya itu berisi tentang pujian. Kalau bicara zikir itu kan ada tasbih, mensucikan Allah, ada tahmid, memuji Allah, ada takbir, mengagungkan Allah, ada tahlil, mengesahkan Allah, dan ada kalimat hauqalah gitu. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah berbicara tentang tahmid ya, tentang pujian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Bahkan cukup banyak hadis-hadis yang senada, yang semakna, yang substansinya sama dengan hadis ini. Ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anha, yang mana beliau menuturkan jaa, telah datang, rajulun, seorang laki-laki ya. Maksudnya seorang laki-laki dewasa Pak. Kita mengetahui bahwa laki-laki dewasa di sini dari kata rajulun. Rajulun itu identik dengan rijlun gitu. Rijlun itu kaki itu, kaki. Jadi rajulun itu seorang laki-laki yang sudah bisa berpijak, berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, bahasa kita sederhananya adalah laki-laki yang dewasa, yang bertanggung jawab. Jadi telah datang seorang laki-laki, wa sedangkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sholati, sedang melaksanakan sholat. Ada yang menyebutkan bahwa sholat yang dimaksud di sini adalah sholat subuh gitu. Dengan alasan bahwa waktu subuh itu merupakan waktu yang sangat istimewa Pak. Jadi
tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu kan salah satu bentuk zikir, bahkan sodakoh jiwa itu Pak, merupakan sodakoh jiwa. Jadi kan ketika suatu hari para sahabat itu bertanya atau seolah-olah mengeluh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami sholat, orang-orang kaya pun sholat, kami berpuasa, orang-orang kaya pun berpuasa, tapi ketika mereka itu bersedekah, kami tidak bisa bersedekah seperti mereka. Nah kemudian Rasulullah bersabda pada saat itu bahwa yang namanya tasbih adalah sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Sampai seorang suami menggauli istrinya adalah sedekah gitu. Nah makanya kenapa ada yang mengatakan bahwa sholat di sini adalah sholat subuh. Jadi sekalipun seluruh waktu itu afdal gitu ya, baik untuk berzikir, bertahmid, tetapi sedekah yang paling utama adalah sedekah di waktu subuh Pak. Sekali lagi, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di waktu subuh. Kenapa di waktu subuh? Karena di waktu subuh itu kan Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mendoakan kepada orang yang bersedekah agar Allah memberikan kekayaan kepada orang tersebut. Yang kedua, malaikat yang diutus oleh Allah yang mendoakan kepada orang yang pelit, yang bakhil, agar dia diberikan kebangkrutan oleh Allah itu. Nah dengan alasan itulah maka sedekah yang paling utama itu sedekah di waktu subuh. Dan tadi tahmid itu merupakan salah satu bentuk sedekah, sedekah dengan jiwa. Jadi pada saat itu seseorang datang sedangkan Rasulullah itu sedang sholat. Faqala, orang itu mengatakan, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini mah udah hafal bapak-bapak lah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya milik Allah. Dan ini kenapa kata alhamdulillah itu disimpan di awal Pak? Biasanya kan ini alhamdulillah ini kan posisinya sebagai objek. Kayak lagi nih, kalau dalam susunan bahasa biasanya ini sebagai objek, sebagai objek. Subjeknya kan kita sebagai hamba, sebagai manusia. Predikatnya memuji. Objeknya adalah atau memuji apa, dalam bentuk apa? Dalam bentuk pujian kan begitu. Nah, tapi di sini kata alhamdulillah itu justru disimpan di awal. Itu mengisyaratkan satu, betapa pentingnya yang namanya memuji, betapa utamanya yang namanya memuji Allah. Yang kedua, bahwa pujian itu pada dasarnya hanyalah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kayak di surat itu tuh Al-Fatihah, itu kan kata alhamdulillah disimpan di awal Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, jadi orang tersebut di saat Nabi sedang melaksanakan sholat, dia mengatakan atau mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya milik Allah. Hamdan, dengan pujian, katsira, yang sangat banyak, thayyiban, yang sangat baik, mubarakan, yang diberkahi, fihi, di dalamnya. Jadi segala puji hanya milik Allah, pujian yang sangat banyak, yang sangat baik, dan pujian yang diberkahi di dalamnya. Tentu banyak Pak redaksi tahmid, redaksi pujian selain ini, dari mulai yang pendek sampai yang panjang. Silahkan aja, mau dibaca semuanya, mau dipilih silahkan. Yang paling pendek ya alhamdulillah, 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 itu yang paling pendek gitu. Dan boleh dibaca kapan saja Pak. Mau sedang minum kopi juga boleh gitu. Mau sedang nyetir mobil juga boleh, mau sedang gogoleran juga boleh gitu. Ada yang agak sedikit ditambah redaksinya, alhamdulillah wa bihamdi alhamdulillahil azim, gitu Pak. Alhamdulillah wa bihamdi alhamdulillahil azim. Itu kalau dalam hadis lain seperti itu. Ada juga yang sering diucapkan dalam muqaddimah khutbah atau tausiah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Itu hadis sebetulnya itu. Di alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji Allah bagi Allah yang dengan kenikmatannya semua kebaikan itu terlaksana dengan sempurna, dengan maksimal. Ada juga begini, alhamdulillah ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Nah, ya Rabbi lakal hamdu, nah adalah hamdu. Ya Allah, milik Engkau lah segala pujian. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Nah, ada yang ini Pak nih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Falamma, maka ketika qada, telah selesai, makanya sering dikatakan qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi menimpa kita. Berbeda dengan takdir, itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan tapi belum terjadi menimpa kita. Jadi maka ketika Nabi itu selesai as-salata, mendirikan salatnya, menunaikan salatnya, qala, Nabi bertanya, bersabda, ayyukum. Ayyun ini merupakan istifham nih Pak. Harful istifham, huruf yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Ayyukum, siapakah di antara kalian al-qail. Al-qail itu fa'il, itu subjek. Al-qail yang mengatakan atau yang mengucapkan kada wa kada, begini dan begitu. Maksudnya siapa di antara kalian yang barusan mengucapkan
alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Qala, nah ini yang berkata ini Anas bin Malik lah. Anas bin Malik melanjutkan perkataannya. Ini kan Anas bin Malik sedang menuturkan sebuah peristiwa, sebuah kisah. Fa'aramal qaum, nah, maksudnya pasakatal qaum. Waktu itu orang-orang itu pada diam, pada diam. Salah satu alasan kenapa mereka itu diam, mungkin saja mereka itu takut, Pak. Takut kalau yang diucapkan barusan itu salah gitu. Lagi salah satu alasannya bisa jadi karena mereka itu takut kalau apa yang diucapkan barusan itu salah, tidak seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terdiamlah mereka pada saat itu, seperti seorang guru umpamanya ketika mengajar lagi menulis di papan tulis, tiba-tiba ada muridnya yang mengatakan sesuatu yang sebetulnya baik gitu, yang sebetulnya baik. Lalu kemudian gurunya itu nanya, siapa yang mengatakan itu barusan? Bisa saja murid-muridnya itu diam, Pak. Mungkin karena takut mengganggu atau takut dikira bahwa ucapannya itu buruk. Qala, pada saat itu Rasul berkata, fa'adaha salasa marrat. Lalu a'adaha, a'ada itu id, Pak. Id itu kan kembali, mengulangi. Lalu beliau Rasulullah itu mengulangi, bertanya kepada para sahabat itu sampai 3 kali itu, siapa di antara kalian yang mengatakan begini dan begitu? Berarti kan kalau sampai 3 kali eta para sahabat dari yem eta Pak, mareneng wae gitu tah. Faqala rajulun, maka seseorang itu pada saat itu berkata, cuman saya cari-cari itu siapa orang ini, sahabat ini gitu. Itu belum menemukan. Jadi ada seseorang yang berkata, anak saya kultuha, yang mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa ma, dan tidaklah aradtu itu iradah plus dhamir mutakalim tu itu dhamir yang ditujukan untuk anak saya. Wa ma, dan tidaklah aradtu aku menginginkan biha, dengan ucapan tersebut, dengan ucapan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu, illa, melainkan al khair, kebaikan. Nah ini kan kelihatan apa nih? Ya Rasulullah saya gitu, yang mengucapkan kalimat tersebut. Tapi saya mengucapkan kalimat tersebut tiada lain dan tiada bukan hanya ingin mendapatkan kebaikan saja gitu. Nah kan dengan adanya hanya ingin mendapatkan kebaikan saja, itu menunjukkan bahwa sahabat itu takut kalau ucapannya itu salah gitu, takut. Ini kan betapa takzimnya, hormatnya para sahabat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Anas bin Malik melanjutkan perkataannya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sungguh, laqad sungguh, ibtadaroha, sungguh telah berebut, isna asyara malakan, 12 malaikat. Wah, ini luar biasa nih Pak. Jadi sungguh 12 malaikat itu telah berebut, fama dan tidaklah darau mereka mengetahui, kaifa bagaimana, yaktubunaha untuk menulis pahalanya. Jadi gara-gara ucapan tadi itu, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Rasulullah mengatakan betapa istimewanya, betapa utamanya kalimat tersebut sampai 12 malaikat itu berebut. 12 malaikat nih Pak, mereka berebut untuk mencatat pahala dari apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi mereka tidak mengetahui, para malaikat itu tidak mengetahui bagaimana cara menulisnya. Hatta sehingga sa'alu, mereka para malaikat itu bertanya Rabbahum kepada Rabb mereka azza wa jalla. Kan begini Pak, setiap kebaikan, setiap amal soleh itu kan punya pahalanya sendiri-sendiri. Kayak orang bersedekah gitu. Bersedekah, berinfak, itu kan ada yang pahalanya 700 kali lipat, bahkan lebih. Orang sholat berjamaah di masjid, syarat-syaratnya terpenuhi, 27 derajat kan begitu Pak. Orang yang membaca satu huruf Al-Quran itu kan, itu diberikan 10 hasanah kan itu. Atau orang yang membaca satu ayat Al-Quran diberikan pahala lebih baik dari seekor unta yang gemuk. Nah pada saat itu para malaikat itu ketika mereka sedang berebut untuk menuliskan pahala seseorang yang mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu mereka kebingungan pahalanya seperti apa. Berapa jumlah pahalanya, berapa besar pahalanya, bagaimana model pahalanya bagi seseorang yang memuji Allah dengan pujian alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sehingga sampai bingungnya para malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana menulis pahala untuk orang ini? Berapa pahala untuk orang ini? Tapi yang jelas nih, dengan berebutnya 12 malaikat itu menunjukkan betapa istimewanya, mulianya orang yang senantiasa bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Allah berfirman. Ini Pak, isi hadis qudsinya sebetulnya ini nih yang ujung nih. Hadis qudsi itu kan firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Nah firman Allahnya itu ini nih, qala, Allah berfirman, menjawab, uktubuha, tulislah itu. Tulislah pahalanya itu, kama sebagaimana qala yang dikatakan abdi hambaku.
Apa yang dikatakan hambaku itu tadi tuh, yang dikatakan oleh hambanya itu adalah hamdan kasiron, pujian yang banyak. Jadi pahalanya itu bukan pahala yang sedikit, Pak, tapi pahalanya itu tulislah dengan sebanyak-banyaknya gitu. Karena hambaku juga memujiku itu dengan pujian yang sangat banyak gitu. Kan enak tuh banyak, cuma ngomong pujian hamdan kasiron diberi pahala yang sangat banyak. Yang kedua, hamdan thayyiban, hambaku itu telah memujiku dengan pujian yang sangat baik, maka tulis juga pahalanya dengan pahala yang sangat baik. Hambaku juga telah memujiku dengan pujian yang penuh berkah gitu. Maka tulis juga pahalanya itu pahala yang dipenuhi dengan keberkahan gitu. Nah itu kalau dikonkretkan seperti itulah, Pak. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat itu, tulislah pahala untuk hambaku itu yang sangat banyak, yang sangat baik, yang diberkahi di dalamnya itu. Nah maka disinilah pentingnya Pak kita itu perbanyak zikir, dalam arti ya salah satunya adalah dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah barang tentu nih, yang sudah barang tentu, ketika kita bertahmid memuji Allah itu, kita pun harus berusaha untuk menjadi orang yang terpuji, Pak. Lain pujian lain, beda terpuji dengan pujian. Kalau pujian itu kan pencitraan itu. Yang namanya pencitraan itu kan pura-pura baik gitu, pura-pura soleh. Jadi pada saat itu kita memuji, alhamdulillah, memuji Allah gitu, Pak, mengucapkan alhamdulillah dan sejenisnya itu. Nah maka pada saat yang sama pun kita itu harus berusaha untuk memperbaiki diri, berbenah diri, mensolehkan diri, agar kita ini menjadi orang yang betul-betul terpuji, Pak. Kan suka ada, Pak, orang yang memuji Allah tapi dia malah pada saat yang sama melakukan hal-hal yang tercela, yang membuat dirinya tercela gitu. Jadi itu yang mungkin barangkali orang tidak menyadari gitu, Pak, atau tidak sadar gitu. Mungkin juga karena tidak tahu, atau mungkin juga karena hawa nafsu. Suka ada orang itu yang mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah, tapi pada saat yang sama dia malah mengotori dirinya. Ada orang yang mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, tetapi pada saat yang sama dia malah menjadikan dirinya tercela. Nah seringkali begitu. Nah maka disinilah perlunya yang namanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yang namanya talabul ilmi, untuk saling mengingatkan bahwa ketika kita mensucikan Allah, ketika kita memuji Allah, pada saat yang sama pun kita harus berusaha untuk mensucikan diri kita, untuk menjadikan diri kita ini terpuji, Pak. Terpuji dalam arti bukan dibuat-buat, karena memang yang dilakukan oleh dirinya itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, dengan cara yang benar. Nah, tadi kita katakan cukup banyak, Pak. Lapat-lapat tahmid itu cukup banyak. Silahkan mau dipilih yang mana saja, silahkan. Mau dibaca semuanya juga silahkan. Bahkan ketika kita mengawali ini, Pak, mengawali tausiah, mengawali ceramah,
Dan ini pentingnya, istimewanya datang ke majelis taklim itu. Saya kan setiap mengawali ceramah itu kan mengucapkan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bla 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 bla. Nah kan itu Pak. Itu kan tahmid dulu tuh. Sehingga dengan begitu pada saat memulai menyampaikan tausiah itu kita semua sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian hadis qudsi yang sudah kita hatamkan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.